Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah komunikasi bisnis dengan judul presentasi bisnis yang beranggotakan Puji Agustina dengan NPM 19010069, kemudian dengan saya Dwi Setiarini dengan NPM 1901010070 dan Dea Safitri dengan NPM 1901010074. Pengertian, presentasi bisnis adalah presentasi yang dilakukan untuk kegiatan bisnis. Presentasi bisnis biasanya dilakukan untuk memperkenalkan suatu produk, mempromosikan produk, atau mengusulkan pengembangan produk atau bisnis. Selanjutnya ada tujuan presentasi bisnis. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Salah satu tujuan presentasi bisnis yang paling umum adalah menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Kemudian yang kedua, menghibur audiens. Selain memberikan informasi, presentasi bisnis juga mempunyai tujuan untuk menghibur audiens. Salah satu caranya adalah menyelipkan humor-humor agar menghidupkan suasana. Kemudian yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Selain memberikan informasi dan menghibur, presentasi bisnis juga memiliki tujuan untuk dapat menyentuh emosi audiens. Kemudian yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak. Tujuan akhir presentasi bisnis adalah memberikan motivasi kepada audiens untuk melakukan atau bertindak sesuatu sesuai kehendak. Kemudian ada persiapan presentasi bisnis. Yang pertama ada penguasaan terhadap topik atau materi yang akan disampaikan. Penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan merupakan salah satu syarat penting agar apa yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Kemudian yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Di samping penguasaan materi yang baik, yang juga penting adalah bagaimana seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga, menganalisis audiens. Agar tujuan presentasi bisnis dapat tercapai dengan baik, seorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Melalui pendekatan bertanya menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, seorang pembicara akan dapat mengidentifikasi siapa audiens yang dimaksud sehingga dapat melakukan berbagai persiapan antisipatif. Kemudian, yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Agar presentasi bisnis yang dilakukan tersebut dapat mencapai tujuan, seorang pembicara perlu mengenal lebih dekat lingkungan lokasi atau tempat ia akan melakukan presentasi bisnis. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi bisnis akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Baik, selanjutnya saya, Puji Agustina, NPM 0069, akan melanjutkan tentang alat bantu presentasi bisnis. Yang pertama, papan tulis hitam dan papan tulis putih, blackboard dan whiteboard. Papan tulis hitam dan papan tulis putih merupakan salah satu alat bantu presentasi yang cukup kuno, sehingga kini alat bantu tersebut relatif jarang digunakan. Saran ini cocok untuk kegiatan-kegiatan seperti lokakarya, briefing, rapat rutin, maupun diskusi kelompok. Yang kedua, flip chart. Flip chart adalah sebuah pesan yang dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas berukuran besar. Apabila lembaran kertas pertama sudah penuh, pembicara dapat membuka lembaran berikutnya yang masih kosong dengan menyobek kertas tersebut. Yang ketiga, transparansi overhead projector. Transparan OHP merupakan alat bantu presentasi yang cukup populer bagi para pembicara. Yang keempat, slide. Slide dapat berupa foto, grafis, atau gabungan keduanya. Kualitas gambar dan tampilan yang disajikan dengan slide ini cukup baik. Di samping juga mudah dan ringan membawanya. Dalam perkembangannya, slide yang berukuran 35 mm ini dapat dikombinasikan dengan personal komputer atau PC dengan resolusi gambar berkualitas tinggi serta dapat disimpan dengan disket.
Selanjutnya yang kelima, papan tulis elektronik. Papan tulis elektronik telah dikembangkan dengan menawarkan berbagai kemudahan yang banyak digunakan di kantor, konvensi, dan ruang pelatihan. Layar papan tulis dapat dihubungkan dengan printer yang dapat mencetak tulisan yang ada di layar tersebut. Papan tulis elektronik cocok untuk kegiatan diskusi kecil atau sejenisnya. Yang keenam, video kaset recorder atau VCR. Video kaset recorder atau perekam kaset video dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan presentasi bisnis. Anda dapat merekam berbagai program pelatihan atau kegiatan-kegiatan tertentu sebagai bahan studi kasus dalam format kaset video. Yang ketujuh, panel LCD. Panel Liquid Crystal Display atau LCD merupakan kesamaan dengan layar komputer jenis laptop, yakni transparan. Untuk dapat beroperasi, layar LCD dihubungkan dengan monitor bagian belakang komputer dan bertindak seperti layar komputer biasa yang menayangkan data atau gambar. Yang kedelapan, proyektor LCD. Proyektor LCD atau Liquid Crystal Display merupakan salah satu alat bantu presentasi yang banyak digunakan oleh organisasi atau lembaga bisnis maupun non-bisnis. Proyektor LCD ini baru dapat berfungsi dengan baik apabila dihubungkan dengan personal komputer atau PC, baik dalam bentuk komputer jinjing atau portable komputer maupun komputer software. Selanjutnya, analisis audiens. Untuk dapat melakukan presentasi bisnis yang baik, salah satu persyaratan adalah analisis audiens. Pembicara harus dapat menganalisis audiens atau audience analisis secara tepat. Ketidaktepatan dalam menganalisis audiens akan membuat pembicara gagal atau kecewa karena tidak mampu menyampaikan presentasi dengan baik. Oleh karena itu, dalam menganalisis baik siapa sebenarnya audiens, seorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar berikut ini. Yang pertama, siapa audiensnya? Analisis audiens ini berkaitan dengan kepada siapa seorang itu berbicara. Audiens tersebut dapat ditinjau dari berbagai hal, misalnya dari sisi pekerjaan atau jabatan, status pekerjaan, usia, jenis kelamin, agama, asal daerah, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, apa yang diinginkan audiens? Dengan memahami yang menjadi harapan audiens, seorang pembicara tentunya akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan presentasi sebaik mungkin sehingga dapat memuaskan keinginan audiens. Yang ketiga, di mana melakukan presentasi. Bagi pembicara, pemahaman terhadap tempat presentasi yang akan dilakukan sangat penting. Pemahaman tempat presentasi akan membantu pembicara untuk menyusun strategi yang tepat. Yang keempat, kapan melakukan presentasi? Hal ini dapat dilakukan dengan menyiapkan trik yang paling tepat untuk melakukan presentasi. Misalnya, pagi hari merupakan waktu yang sangat baik untuk melakukan presentasi bisnis. Adapun waktu siang hari setelah makan siang merupakan waktu yang cukup berat untuk melakukan presentasi bisnis karena audiens cenderung mengantuk. Yang kelima, mengapa melakukan presentasi? Presentasi bisnis dilakukan untuk menyampaikan informasi penting yang harus dipresentasikan kepada audiens. Misalnya, hal ini dilakukan dengan maksud untuk memperkenalkan strategi pemasaran baru di tengah situasi krisis ekonomi moneter. Yang keenam, bagaimana melakukan presentasi? Banyak cara yang bisa dilakukan saat akan melakukan presentasi, di antaranya presentasi dilakukan dengan memegang catatan atau naskah lengkap. Yang kedua, menggunakan transparansi overhead, slide, proyektor LCD, dan komputer multimedia. Selain itu, perlu untuk memperhatikan apakah presentasi bisnis memerlukan tata letak meja dan kursi secara khusus. Yang ketujuh, analisis bahasa tubuh. Dalam presentasi bisnis tentunya tidak hanya ucapan pembicara saja, tetapi juga ada gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan oleh pembicara, di antaranya yang pertama ekspresi wajah, yang kedua senyum, ketiga kontak mata, keempat gerakan tangan, kelima gerakan bahu, keenam gerakan kepala, ketujuh cara berdiri pembicara. Selanjutnya, peninjauan lokasi.
Di samping mengetahui posisi alat bantu presentasi bisnis, peninjauan lokasi juga mencakup antara lain tempat duduk dan tata letaknya, ruang ber-AC atau tidak, tata lampu podium, posisi layar screen, posisi proyektor, dan sejenisnya. Tata letak untuk tempat duduk dalam presentasi bisnis bermacam-macam, seperti berjajar biasa menghadap ke depan, membentuk huruf U, membentuk huruf V, atau melingkar mengelilingi meja makanan. Bagi pembicara dan audiens, ruang ber-AC akan memberikan ketenangan atau kenyamanan dalam melakukan presentasi bisnis serta mengurangi rasa capek atau kelelahan. Di samping itu, pembicara sebelum melakukan presentasi bisnis perlu melakukan pengecekan terhadap posisi podium, apakah posisinya sudah tepat dan tidak mengganggunya pemandangan audiens yang hadir, dan apakah podium yang tersedia terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selanjutnya adalah percaya diri. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis adalah adanya faktor percaya diri yang kuat dari pembicara. Pembicara yang tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat akan berdampak terhadap penyampaian presentasi bisnis yang asal-asalan sehingga tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Ketidakpercayaan diri seorang pembicara dalam suatu presentasi bisnis diekspresikan dalam berbagai macam sikap atau perilaku gemetar, bicara terputus-putus, tangan berkeringat dingin, mulut kering, terlalu banyak liur, tersengal-sengal, tegang wajah, dan tenggorokan tersumbat. Adapun beberapa cara untuk mengendalikan hal-hal tersebut. Yang pertama, gemetar. Tangan dan lutut yang gemetaran bukanlah disebabkan oleh adanya rasa takut. Itu merupakan proses homeostatik dari badan yang membuang kelebihan energi. Janganlah mencoba mengendalikan proses ini dengan mencengkram mimbar atau memasukkan tangan ke dalam saku karena akan semakin memperparah masalah. Gunakan kelebihan energi tersebut secara positif dengan melakukan gerakan tubuh yang termotivasi oleh apa yang sedang disampaikan kepada audiens. Biarkan gerakan-gerakan itu terjadi secara wajar. Yang kedua, bicara terputus-putus. Jika saat presentasi bisnis seorang pembicara kehilangan urutan pemikiran atau terputus-putus, sebaiknya lepaskan kontak mata dengan audiens, ambil nafas dalam-dalam, hembuskan nafas secara perlahan-lahan sambil melihat catatan-catatan kecil. Selanjutnya, fokuskan yang terlupakan. Perhatikan pada apa yang sedang disampaikan atau dipresentasikan dan bukannya apa yang terlupakan. Yang ketiga, mulut kering. Jika pada saat pembicara melakukan presentasi bisnis dan terasa mulut kering, sebaiknya segera minta disediakan segelas air minum dengan cara langsung atau tidak langsung. Kalau air minum sudah tersedia, pembicara dapat langsung minum secukupnya. Di samping itu, pada saat presentasi bisnis, hindari mengunyah permen atau sejenisnya, karena hal itu dapat mengganggu artikulasi atau pengucapan kata dan dapat tertelan tanpa sengaja. Hal itu dapat mengganggu proses presentasi bisnis yang sedang berlangsung. Keempat, tenggorokan tersumbat. Apabila seorang pembicara yang melakukan presentasi bisnis tiba-tiba tenggorokan terasa tersumbat, sebaiknya belajarlah menguap diam-diam sambil menundukkan kepala, katupkan bibir, buka bagian belakang tenggorokan dan tarik udara lewat hidung. Cara tersebut merupakan salah satu bentuk latihan untuk melepaskan ketegangan yang terbentuk dalam tenggorokan. Yang terakhir, tersengal-sengal. Apa yang perlu dilakukan bila pada saat melakukan presentasi bisnis tiba-tiba pernafasan pembicara terganggu atau tersengal-sengal? Jangan cemas, tundukkan kepala dan alihkan fokus Anda dari audiens. Lipatkan lengan kiri menyilang bagian bawah perut, kendurkan bahu, tarik nafas dalam-dalam ke dalam bagian bawah perut, dan hembuskan nafas perlahan-lahan lewat bibir. Latihan pernafasan tersebut akan membuat Anda lebih santai. Selanjutnya, berlatih presentasi bisnis dalam lingkup kecil, misalnya presentasi bisnis tentang usulan rancangan produk baru, peningkatan efisiensi kerja karyawan, dan usulan program kerja departemen. Untuk lingkup eksternal, misalnya presentasi bisnis untuk kerjasama bisnis dengan pihak lain, dan usulan ekspansi pabrik. Agar presentasi bisnis yang dilakukan oleh pembicara dapat mencapai sasarannya, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, identifikasi audiens. Yang kedua, buatlah pokok-pokok pikiran presentasi bisnis. Ketiga, tulislah teks presentasi bisnis secara lengkap. Keempat, buatlah rangkuman tentang teks presentasi bisnis ke dalam sub-sub judul. Kelima, tulislah ke dalam kartu ukuran kartu pos.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.